Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sebelum berangkat, Nessa lebih dulu menemui Bu Rianti untuk berpamitan pastinya. Perempuan itu memohon doa restu untuk keberangkatannya besok. "Kenapa jauh sekali, Nak? Mama pasti akan merindukanmu," ucap Ibu Sendu. "Maaf, Mah, kalau keputusan Nessa harus begini. Doakan Nessa sukses selalu," pinta Nessa sungguh-sungguh. Mama mengangguk dengan doa kebaikan dan tulus. Perempuan setengah baya itu memeluknya dengan sayang. "Seharusnya kamu tidak harus pergi dari rumah ini, Nak, dan jangan terus merasa bersalah. Maafkan ibumu, tapi kamu harus tahu satu hal, bahwa semua ini milikmu. Mama hanya diamanahkan untuk menjaganya, jadi kamu sangat berhak untuk pulang ke sini." Bu Rianti akhirnya membuka tabir masa lalu Nessa, kenapa sampai jatuh ke pangkuannya. Tak tahan rasanya menanggung amanah beberapa tahun silam lamanya yang malah membuat hidupnya tidak tenang. "Maafkan Mama, Nak. Maaf untuk semua hal yang telah terjadi," ucap Mama Rianti Sendu. Merasa gagal menjadi seorang ibu hingga membuat kedua anaknya bercerai-berai saling bersinggungan. "Jangan meminta maaf terus, Mah. Aku yang seharusnya berterima kasih karena Mama telah merawatku," ujar Nessa tak marah sama sekali. Sedari kecil, Mama Rianti selalu menyayanginya. Ia mendapatkan kasih sayang yang sama dengan kakaknya. "Jangan terlalu memikirkan dan menumpuk rasa bersalah pada dirimu. Pelan, mungkin Tere akan memaafkanmu, Nak." "Iya, Mah, dalam hal ini akulah yang paling bersalah. Pantas saja Mbak Tere membenciku, sekalipun dia ikut andil dalam pecahnya rumah tangga mereka. Semoga suatu hari nanti Mbak Tere bisa memaafkan aku," ucap Nessa Sendu. "Sampaikan rasa maafku yang terdalam padanya, Mah. Aku pergi, tidak juga membawa ikatan apapun dengan Kak Gama. Kami memang pernah salah, semoga termaafkan." Kedua perempuan berbeda generasi itu saling memeluk dalam perpisahan. Dari atas balkon kamarnya, seseorang tengah mengintip dengan menyusut kedua sudut matanya. Kendati mereka tidak begitu dekat, tetapi dibesarkan di atap yang sama dengan panggilan ibu yang sama. Tere ikut merasakan sedih juga saat Nessa berpamitan, namun ia sama sekali tidak muncul di hadapannya karena masih tertutup rasa sakit atas pengkhianatan itu. Setelah dari rumah yang telah membesarkan dirinya, Nessa lantas menyempatkan diri mengunjungi makam kedua orang tuanya. Perempuan itu mengirim doa sekaligus pamit untuk keberangkatan dirinya. Sementara di tempat lain, Gama baru saja sampai di rumah yang ditempati Nessa. Ia terkesiap begitu mendapati laporan dari asisten rumah tangganya bahwa Nessa pamit menemui ibunya. Gama takut sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi lagi padanya. Pria itu langsung melajukan kendaraannya ke rumah yang pernah ia singgahi. Terlihat jelas di depan pekarangan rumah itu, Tere dan Mama tengah berpelukan dengan wajah sendu. Gama langsung turun, namun tidak menemukan bayangan Nessa di sana. "Permisi, Mah, maaf, apa tadi?" tanya pria itu dengan ragu, berjalan menghampirinya. Perempuan yang pernah menjadi mertuanya itu mengangguk tanpa Gama menyempurnakan pertanyaannya. "Iya, Gam, baru saja pergi. Dia pamit sama Mama. Besok katanya mau studi ke London," jawab perempuan itu begitu saja. "Terima kasih, Ma, infonya. Gama permisi dulu," ucap pria itu menunduk hormat. "Tunggu," suara Tere menghentikan langkah Gama seiring langkah kaki perempuan itu mendekat. "Kamu bahkan sekarang tidak sudi menatapku atau sekedar menyapaku. Sebenci itukah dirimu padaku?" tanya Tere sungguh tidak nyaman. "Maaf Tere, aku tidak ada obrolan yang harus aku jelaskan. Untuk alasan itu, kamu sudah tahu jawabannya."
Apa itu tentang Nesa? Semua karena Nesa. Aku tahu perbuatan aku kemarin keterlaluan, tapi wajar bukan aku membencinya? Itu hukuman buat dia karena perbuatannya. Cukup, Tere, jangan menyalahkan orang lain terus. Perbuatan kamu kemarin tidak pernah termaafkan. Kamu tidak lebih dari seorang pembunuh. Tekan Gama menahan emosinya. Aku bukan pembunuh dan itu karma buat kalian, teriak Tere emosional. Cukup, Tere, jangan memperkeruh keadaan, bentak ibu ikut nimbrung. Nak Gama, Mama tahu kamu masih merasa begitu kehilangan dengan calon anak kamu. Maafkan atas semua ini, Nak. Kalian tidak seharusnya berseteru seperti ini, ucap Bu Rianti senduh. Maaf, Ma, aku sudah menahan diri, tapi Tere selalu memancing emosiku. Re, asal kamu tahu, aku memang salah. Terlebih dari semua itu, aku mengakui dan mau memperbaiki. Aku menyayangkan peringaimu yang banyak merugikan orang lain. Kamu boleh sakit hati padaku, bahkan mungkin dendam. Tapi satu hal, aku juga ikut berjuang dalam rumah tangga kita selama 3 tahun ini. Tidakkah penantian aku kurang? Aku cukup berharap kamu ikhlas dengan takdir kita. Kamu tahu rasanya sakit hati gagal ditinggalkan seseorang yang kita sayangi. Aku begitu mengharapkan buah hati, dan kamu dengan amarahmu, dengan jahatnya meruntuhkan semua itu. Jahat, sakit, Re. Aku meloloskan kamu karena Nesa, sekalipun kamu terus membencinya. Bahkan setelah calon anak kami pergi karena ulahmu, Nesa masih begitu baik hati padamu. Ia tidak ingin aku menuntutmu sedikit pun. Nesa juga menolak lamaranku setelahnya dan sekarang memutuskan untuk pergi. Sudah cukup kamu membuat perundungan atas diri kami, ucap Gama berapi-api. Dadanya merasa sesak menyikapi ini semua. Pria itu meninggalkan rumah itu dengan emosi tertahan. Mood yang tengah berantakan ditambah masalah lainnya seakan membuatnya semakin frustasi. Gama bergegas pergi. Di tengah jalan ia menelpon Nesa untuk menemui gadis itu. Kenapa, Mas? Kamu seperti habis marah? Tanya Nesa mendapati Gama yang terlihat tidak baik-baik saja. Mereka bertemu di jalan. Nesa yang tadinya memesan taksi urung karena Gama menyusulnya. Aku cari kamu ke tempat Mama, aku khawatir padamu. Kamu tidak apa-apa? Tanya Gama meneliti kekasihnya. Seketika pria itu menubruk tubuh Nesa dalam pelukan. Aku gak apa-apa, Mas, ucap perempuan itu sembari mengurai pelukannya. Ayo pulang, ajak Nesa membimbing masuk ke mobilnya. Gama langsung membawanya pulang ke rumah. Pria itu seharian bahkan tidak beranjak dari sana. Sengaja ingin menghabiskan waktu berdua sebelum besok akan berpisah lama. Apa aku boleh menyusulnya? Tanya pria itu sungguh-sungguh. Kedua netranya mendung, bahkan mukanya murung dan terlihat sendu, membuat Nesa berkali-kali menenangkan. Mas, kamu jangan gini dong, aku perginya jadi gak tenang, ucap Nesa merasa kasihan sekaligus galau sendiri. Gak tahulah, ini berat sayang, ucap Gama sendu. Nesa tengah menyiapkan barang-barang pribadinya yang hendak dibawa dengan Gama membantunya. Suasana masih terlalu pagi, namun pria itu sudah di rumahnya setelah semalam pulang dengan terpaksa. Ya, karena semalam Nesa mengusirnya. Kenapa sih gak boleh tidur di sini aja? Ada Mbok juga, aku gak bakal ngapa-ngapain kamu, terkecuali kamu mengizinkan, ucap pria itu. Tahu, Mas, aku percaya. Takutnya aku malah terlena dan tidak bisa menahan diri. Sudah cukup kita pernah salah. Dan pengalaman adalah guru terbaik. Jadi tahu kan jawabannya? Ujar Nesa sedikit menjaga jarak. Cup. Ngelamun. Satu kecupan di pipi kanannya membuyarkan lamunan Nesa tentang semalam. Pria itu duduk berjongkok menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nesa yang tengah duduk di bibir ranjang sembari mengemas barang. Nesa tersenyum mengusap lembut kepala kekasihnya. Bangun Mas, sarapan dulu yuk, ajak Nesa sembari mengusap kepalanya.
Aku nggak lapar, tapi ucap pria itu tertahan, menatap netra perempuan itu dalam dari posisinya. Nesa berdiri dengan grogi, ditatap Gama lama-lama selalu membuatnya mati gaya. Sayang, aku sarapan mas, ucap Nesa mengalihkan pembicaraan. Gama mengekor perempuan itu dengan tangan merangkulnya. Keduanya menuju ruang makan. Nesa menyiapkan makan siang mereka. Semua gerakan Nesa pagi menjelang siang itu tak luput dari pengamatan pria itu. Kamu sudah seperti istri yang tengah menyiapkan makanan untuk suamimu. Seloroh Gama menikmati hari ini. Latihan dulu biar nanti udah pintar kalau saatnya tiba. Apa waktu beberapa jam ke depan bisa membuat kenangan indah untuk kita? Semua yang pernah kita lakukan berdua, terutama hari ini, akan menjadi kenangan indah untuk kita berdua, Mas, ujar Nesa yakin. Kalau begitu, sini. Gama menarik tangan Nesa hingga perempuan itu terduduk di pangkuannya. Ngapain? Tanya Nesa kaget. Suapin sayang, besok gak bisa lagi kan kayak gini. Aku bahkan hari ini sengaja tidak masuk kerja, hanya untuk menghabiskan waktu supaya bisa berdua. Nesa pun menyuapi pria itu dengan tangannya. Keduanya makan dengan piring yang sama dan minum segelas berdua. Suasana yang pasti akan selalu mereka rindukan. Berjanjilah untuk selalu memberi kabar, wajib telepon bila ada waktu, pesan Gama. Iya mas, pasti, jawab Nesa mengiyakan. Tolong jaga cinta kita, perasaan ini sepenuhnya milikmu. Aku berjanji tidak akan pergi jika kamu tetap akan tinggal. Semoga hari esok ada lembaran cerita untuk kita. Maaf kalau aku membuat hidupmu rumit. Aku berjanji menjaga perasaan ini. Semoga saat aku kembali nanti, perasaan ini masih sama dengan keadaan yang lebih baik. Hanya soal waktu, dan biarlah rasa tidak enak dan rasa sakit hati atas semua yang terjadi melebur seiring berjalannya waktu yang terus berputar. Gama mengantar ke bandara sore itu, namun sebelumnya Nesa meminta Gama untuk mengantar dirinya ke tempat Bima untuk berpamitan secara khusus. Harus lewat telepon saja nggak bisa? Bisa sebenarnya, tapi aku ingin ketemu. Dia pria yang baik. Aku harus berpamitan secara langsung padanya, ujar Nesa santai. Gama harus berbesar hati mengantar Nesa menemui sahabatnya hanya untuk berpamitan saling melepas perpisahan dalam untayan doa. Hati-hati di jalan, London itu jauh. Kalau kamu telepon aku lalu menyuruhku ke sana, aku akan datang sehari kemudian. Kenapa tidak di Indo saja sih? Gerutu Bima mengurai pelukan itu. Terima kasih Bim, aku tunggu kabar bahagianya. Jangan gonta-ganti pacar terus. Kasihan Tante Tari. Cobalah serius dengan satu perempuan. Aku berharap waktu aku pulang nanti kamu sudah insaf, ujar perempuan itu berseloroh. Bima hanya menimpali dengan senyuman yang cukup santai, atau bahkan mungkin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Usai dari apartemen Bima, mobil Gama langsung menuju ke bandara. Nesa mengambil jam penerbangan sore, masih ada sekitar 1 jam lagi menuju keberangkatan. Gama menyempatkan berfoto-foto dulu membuat kenangan, sebelum akhirnya waktu benar-benar memisahkan mereka. Lambaian tangan dengan senyuman khas menawan itu terus terngiang-ngiang di kepala Gama. Pria itu baru beranjak setelah Nesa benar-benar menghilang menuju gate keberangkatan. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Sepi, sunyi, dan sendiri. Tak ada lagi sapa dan tawanya yang akan Gama jumpai sehabis pulang kerja jika kebetulan mengunjunginya. Hanya lewat udara, gambar keduanya saling menyapa.
Hari-hari yang berat untuk Gama dan mungkin juga Nesa, di mana nelangsanya hati ditinggal saat pas lagi sayang-sayangnya. Walaupun batin mereka terpaut, namun jarak yang memisahkan keduanya membelenggu rindu demi sebuah cita-cita dan cinta yang tengah diuji kesetiaannya. Akankah mereka bertahan atau memilih untuk mengakhiri kenangan bersama sang waktu?